satu kali makan shirataki katanya nggak sampai 10 kalori. Beneran nggak ya? Apa sih sebenarnya bahannya? Yuk kita cari tahu. Hai Itizen, apakah kalian pernah dengar yang namanya shirataki? Kayaknya udah cukup awam ya ngedengar istilah ini. Itu loh alternatif karbo yang rendah kalori, dimana dia ini sering banget nih masuk ke jajaran menu restoran-restoran sehat dan menu diet. Tapi sebenarnya apa sih manfaatnya? So, hari ini kita akan coba membahas prosesnya dari A to Z, mulai dari cara pembuatannya sampai manfaat dari mengkonsumsinya. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan loncengnya. So, check this out, ABCD tentang shirataki yang rugi banget deh kalau kalian nggak tahu. A. Apa itu shirataki? Shirataki adalah salah satu opsi karbohidrat rendah kalori yang sumber daya bahan utamanya adalah dari umbi konjac yang banyak nih atau sering ditemukan di wilayah Asia Tenggara. Umbi konjac ini mengandung serat larut yang namanya glukomanan yang membuat tekstur shirataki ini agak unik. Biasanya shirataki ini diolah menjadi beberapa bentuk, entah itu beras ataupun mie, dan sering banget kita temukan pada berbagai kudapan khas Jepang atau Tionghoa. Jadi proses awal pembentukan shirataki ini mudahnya adalah tanaman ubi konjac nantinya akan dibuat menjadi tepung, lalu nanti akan dicetak menjadi bentuk tujuannya ya, entah itu beras ataupun mie. Lalu setelah itu direndam dan dikeringkan. Alhasil shirataki ini punya bentuk yang unik dan tekstur yang cukup kenyal. Nah, spesial nih kalau di Indonesia, shirataki ini juga bisa berbahan baku dari umbi porang. Nah, shirataki ini memang sudah terkenal banget akan rendah kadar karbohidrat, kalori, dan juga gluten. So, selain dia cocok untuk netizen yang sedang diet, juga cocok untuk netizen yang punya alergi terhadap gluten. B. Bagaimana shirataki bisa bermanfaat bagi tubuh? Secara garis besar, kita bisa bagi manfaat dari shirataki menjadi dua. Pertama, shirataki ini cocok banget untuk netizen yang sedang dalam program diet, entah itu ingin menurunkan berat badan, mempertahankan berat badannya, atau defisit kalori. Dan yang kedua adalah bisa membantu mengontrol gula darah dan kolesterol jahat di dalam tubuh. So, kita bahas dulu ya untuk manfaat kesehatan yang pertama. Fun fact-nya, saat kita mengkonsumsi shirataki ini, kita hanya dapat sekitar 10 kalori per sajiannya loh Itizen, dengan catatan tergantung dengan jenis dan mereknya ya. So, kalau dipikir-pikir kita bisa menekan asupan kalori hingga 10-15 kali lipat, karena kalau dihitung-hitung nih, sepiring nasi itu punya kadar kalori sekitar 160 kalori. Nah, kalau dari kadar karbohidrat juga lebih rendah nih Itizen, karena dalam satu sajian kudapan sekitar 100 gram ya, shirataki ini hanya mengandung sekitar 1-3 gram karbohidrat. Sedangkan untuk nasi biasa itu sekitar 24-28 gram. So, memang jauh lebih kecil ya untuk kedua nutrien tersebut. Nggak cuma karbo, nggak cuma kalori, tapi kelebihan dari shirataki ini adalah tinggi kadar seratnya, khususnya kadar serat larut yang tadi sudah sempat di-mention, yaitu glukomanan. Kadar glukomanan ini bisa membuat kinerja pencernaan kita bisa jadi lebih lambat. Alhasil efeknya adalah kita akan merasa kenyang lebih lama dan juga bisa memprevent nih kemunculan adanya lonjakan gula darah secara tiba-tiba yang riskan banget membuat kita craving suatu makanan. Nah, untuk manfaat yang kedua terkait dengan mengontrol gula darah dan kolesterol jahat, sebenarnya shirataki ini memang juga sangat dianjurkan bukan hanya bagi netizen yang mau menjalankan healthy lifestyle, tapi juga penderita diabetes khususnya type 2 ataupun yang menderita kolesterol. Hal ini karena sebenarnya tadi kadar karbohidrat yang rendah lalu serat yang tinggi sebenarnya bisa memperlambat penyerapan gula darah maupun mencegah adanya kenaikan kadar gula darah yang meningkat dan melonjak secara tiba-tiba. Selain itu, shirataki ini juga dipercaya dengan berbagai macam keunggulan nutrisinya dapat membantu netizen untuk mengatur berat badannya sehingga bisa mencegah obesitas maupun menurunkan risiko terjadinya gangguan atau penyakit jantung. Jadi bisa dikatakan shirataki ini bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan, mengatur tekanan darah, dan juga kadar kolesterol dalam tubuh.
Nah, tapi sebenarnya saat ditelaah lebih lanjut, walaupun ada keunggulan, pasti di satu produk itu ada kekurangannya ya. Kalau shirataki ini, dia tinggi kadar karbo dan seratnya, namun tidak memiliki kadar ataupun nutrisi lainnya yang dikandung sama nasi putih biasa. Misalnya vitamin B, magnesium, atau selenium. Jadi perlu banget adanya pelengkap makanan lain agar nutrisi harian kita terpenuhi. C. Cara makan shirataki yang tepat. Sebenarnya nggak ada sih rekomendasi khusus gimana cara kita untuk mengkonsumsi shirataki ini. Sebagaimana kita makan nasi atau mie biasanya ya, tergantung sama bentuk shirataki ini. Namun memang yang berlebihan itu pasti nggak baik ya Itizen. So, kalau misalnya kita konsumsi shirataki ini terlalu banyak, maka akan berisiko membuat kita mengalami bloating dan juga diare karena kandungan seratnya yang sangat tinggi. Nah, mungkin pertanyaan yang terbesit sekarang itu adalah kalau shiratakinya udah ada, gimana ya cara mengolahnya? So, ini dia beberapa cara untuk mengolah shirataki. Yang pertama, saat kita sudah punya bahan shirataki berbentuk beras, sebenarnya cara pengolahannya sama saja sih seperti beras biasanya. Lalu proses pemasakannya bisa berlangsung selama 30 menit. Setelah itu, jika memang nasinya sudah cukup matang, bisa kita diamkan terlebih dahulu 10 menit agar airnya bisa menyerap secara sempurna. Yang kedua, kalau misalnya shiratakinya ini berbentuk mie, pastinya sama juga proses pengolahannya mirip dengan mie pada biasanya. Kita rebus sekitar 3-5 menit saja. Kalau terlalu lama, bahkan lebih dari 8 menit, nantinya akan berisiko membuat shirataki ini teksturnya seperti karet atau rubbery, jadi kurang enak untuk dimakan. Jika Itizen punya selera mie yang nggak terlalu lembek, bisa nih ngakalin dengan tips ini, yaitu dengan mencuci terlebih dahulu mie shiratakinya sebelum nanti diolah, lalu nanti bisa diolah setelah itu, dan agar tetap menjaga makanan itu stay healthy ya, karena shirataki itu udah menjunjung unsur sehat itu, maka Itizen juga disarankan untuk mengolahnya dalam pan anti lengket, atau kalau misalnya memang tidak punya pan biasa tapi tidak terlalu banyak nih dalam penggunaan minyak gorengnya, ya maksimal 1 sendok teh aja. Lalu dalam beberapa temuan di lapangan nih, mie shirataki ini seringkali menimbulkan bau yang nggak sedap. So, cara untuk mengatasinya adalah kita bisa ngasih perasan jeruk ataupun cuka apel gitu ya sebelum si mie ini nanti campurkan dengan bumbu. Diharapkan dengan tips itu kita bisa mengatasi tuh bau-bau yang memang biasanya muncul. Lalu gimana ya cara mengkonsumsinya? Nah, sebagaimana disampaikan sebelumnya, dia memang punya keunggulan ya, rendah karbo, rendah kalori, dan tinggi serat. Tapi mikronutriennya ini nih yang belum terpenuhi. Sedangkan sebagai individu, tubuh kita pasti membutuhkan nutrien yang lengkap, nggak cuma makronya, tapi mikronutrien layaknya vitamin dan mineral. So, bisa banget nih disejajarkan konsumsi shirataki ini dengan makanan pelengkap yang kaya akan kadar vitamin dan juga mineralnya. D. Dengerin tuh, yuk coba shirataki sekarang. Sekarang udah tahu kan kenapa shirataki ini viral banget di mana-mana, diomongin di mana-mana, karena tadi manfaat kesehatannya yang oke banget. Apalagi yang mau punya tujuan untuk diet ataupun pengen hidup sehat. Kalau Itizen mau cari berbagai macam produk olahan shirataki, udah available kok di Eating Market yang ada di Tokopedia dan juga Shopee. Yuk segera check out. Oh iya, Itizen boleh banget loh drop di kolom komentar kalau misalnya mau request nih topik tentang makanan sehat apa yang oke kayaknya kalau kita bahas di video selanjutnya. Feel free untuk tulis ya. Kalau kalian juga suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan juga share ke seluruh teman kalian. Dan sebelum tutup videonya, please untuk subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan loncengnya. See you on the next video, Itizen. Bye-bye.